Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Nah, sebelum Ibu lanjut membahas tentang materi terakhir ya, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi terakhirnya tentang alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Alat-alat optik yang membantu manusia mengamati benda-benda di alam ini. Alat-alat optik yang menggunakan prinsip optik antara lain. Yang pertama, mata. Apa itu? Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Ada beberapa cacat mata nih, yaitu yang pertama, rabun jauh atau miopi. Kondisi ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Kayak ibu kalau ngeliat jauh tuh burem. Nah, rabun ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Selanjutnya, rabun dekat, hipermetropi. Nah, yang tadi kan miopi tidak bisa melihat jauh. Nah, kalau hipermetropi tidak bisa melihat dekat. Nah, ini bisa dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau positif. Lanjut, presbiopi, rabun tua atau mata tua. Menurutnya daya akomodasi lensa mata tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat. Nah, kacamata ini bisa penderita ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap, cembung cekung. Seperti orang tua ya, kalau karena sudah tua ya karena usia itu dimatakan rabun tua. Yang terakhir, astigmatisme. Nah, atau silinder. Nah, yang biasa ditanya silinder ini namanya astigmatis. Disebabkan oleh lensa atau mata kornea yang tidak rata. Akibatnya penderita melihat suatu kotak atau garis vertikal akan terlihat kabur dan garis horizontal terlihat tidak jelas. Atau sebaliknya. Nah, cacat mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa silinder. Nah, jadi kalau ngelihat garis itu mengsong ya, mau horizontal, mau vertikal begitu. Lanjut. Kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Nah, cara kerja kamera hampir sama dengan mata ya, yakni masuk difokuskan oleh lensa, kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Nah, bagian utama pada kamera itu adalah sebuah lensa cembung yang dipasang pada selubung kedap cahaya dan pita film yang tembus cahaya. Selanjutnya loop, kaca pembesar ya. Nah, kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana. Terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih jelas dan besar. Oke. 4. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang dapat dilihat dengan mata. Itu biasanya di kedokteran ya, itu di biologi itu sering tuh. Cara kerja mikroskop adalah memperbesar bayangan sehingga tampak lebih jelas dan besar. Oke. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara perbesaran pada lensa okuler dan dengan pembesaran pada lensa objektif. Lanjut, teleskop atau teropong. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamatan sehingga lebih jelas dan lebih dekat. Galileo Galilei merupakan penemu teleskop atau yang sangat ini dikenal dengan sebagai teropong ya. Nah, teropong terdiri dari dua macam, teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda yang di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Nah, sekian dari Ibu ya. Mudah-mudahan kalian paham selama ini materi-materi Ibu berikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini materinya Ibu, materi yang terakhir ini Ibu berikan hanya catatan aja ya. Tidak terlalu hitung-hitungan ya, karena kita taraf SMK ya. Mudah-mudahan kalian paham selama ini yang Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, insya Allah kalau kita ada waktu, kita bisa ketemu lagi ya. Kita ada umur, kita bisa ketemu lagi. Mana itu Bu Elam dan Ibu bisa melihat kalian nanti di sekolah, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita masuk ya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ingat, ini hanya catatan saja. Catat di buku ya. Nanti absennya
catatannya difoto dan dikirim nanti di tugasnya. Oke, ditutup absen ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.